Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'in wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita mulai dengan sama-sama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, saya sebenarnya dari kemarin tuh bingung mau bikin materi apa. Cuman beberapa hari ini saya diingetin tentang sebuah ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat alam yang saya baca. Pertama, ada kejadian di mana neneknya anak yatim asuhan kita ya, itu meninggal. Kemudian kita datang ngelayat ke sana, takziah. Terus sampai di sana itu dibacakan Yasin biasa ya. Ini terlepas dari pro kontra apa setuju atau enggak setuju atau boleh atau enggak boleh baca Yasin dan segala macam. Tapi pas saya sampai sana tuh saya jadi merenung gitu loh. Merenung orang meninggalnya dibacakan Yasin sambil nangis-nangis, sambil seduh-seduh tuh cucu-cucunya. Ya pahalanya mudah-mudahan sih sampai. Tapi yang jadi masalah adalah saya jadi merasakan seperti jenazah itu. Kenapa begitu? Karena yang saya tahu Quran itu kan dibacakan untuk orang hidup agar jadi kelakuan baik. Benar nggak kira-kira? Tapi mayat dibacain sampai nangis-nangis pun ternyata mereka nggak gerak. Mereka nggak tergerak untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh bacaannya itu. Jadi saya jadi berpikir, saya nangis sendiri, ya Allah. Jangan-jangan selama ini gue kayak mayat itu. Baca Quran berulang kali, pakai tartil misalnya gitu kan. Kemudian untuk ngerti hukum-hukumnya, tahu artinya, tapi nggak bergerak. Terus apa bedanya? Mungkin cuma bedanya dia udah meninggal, kita di sini bedanya belum dibacain aja di musola. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Joko Lelono bin Sugino gara-gara apa gitu kan. Kemudian itu dia. Jadi maksudnya ya Allah jangan-jangan gue yang jadi mayat. Berarti selama ini kita gitu ngerasa nggak? Bolak-balik baca Quran, bolak-balik baca nasihat-nasihat langsung dari Allah, ternyata kita nggak gerak. Baca sih baca, gitu kan. Cuman nggak melaksanakan. Terus apa bedanya dengan ayat yang tadi? Makanya saya ngambil kajian pada hari ini tentang Quran. Quran itu sebenarnya apa sih? Bacaan. Tapi kalau kita pahamin lagi, zaman Rasul udah ada Quran belum sih? Ada yang bisa jawab nggak? Zaman Quran udah ada Quran belum? Quran ya, mushaf ya, Quran mushaf udah ada belum? Belum ada kan ya? Baru ada tuh mungkin sejak zaman Utsman. Zaman Utsman baru dibikin kemungkinan. Itu karena ada berapa banyak sahabat-sahabat penghafal Quran yang gugur, kemudian mereka baru tergerak, oh khawatir nanti pada lupa, maka dibikin mushaf, bikin Quran yang sekarang ini kita pegang di rumah-rumah kita. Tapi zaman dulu itu Quran itu nggak ada, makanya Rasul waktu ditanya Iqra ya Rasulullah, dia kan sama Jibril dibilang Iqra, apa yang mau saya baca gitu kan. Ditanya lagi Iqra, saya nggak bisa baca, apa yang mau saya baca, nggak ada bacaannya, nggak ada di tulisan di Goa Hiro itu tulisan Iqra gitu, nggak ada. Makanya apa yang mau dibaca? Ternyata Quran itu bukan buat bacaan doang, ya kan, maksudnya itu Quran itu adalah akhlak. Makanya kan Rasul dibilang apa? Rasul itu adalah Quran yang berjalan. Maksudnya apa? Karena dalam setiap tingkah laku Rasul adalah Quran. Semua perkataan, semua ucapan, semua penglihatan, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diomongin, bahkan setiap hembusan napasnya pun adalah
Quran, makanya Rasul adalah Quran yang berjalan. Terus kita apa? Drama Korea yang berjalan, gitu kan? Apa kita tuh sinetron Al, ya ini lagi cinta tuh sama si Al, gitu kan? Apalagi apa kita itu? Atau jangan-jangan kita ini adalah mayat hidup yang tinggal nunggu pengumuman aja dari musola. Nauzubillah, ya jangan sampai ya. Makanya coba deh siapa dulu nih? IP. P baca P, coba P surat 20 P ayat 2 P. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2 ya? Ya, ayat 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Nah, kira-kira selama ini kita masih susah nggak, P? Apa udah senang gembira? Kira-kira hari ini masih Antara keduanya. Hari ini kita sering galau nggak kira-kira? Hari ini kita Antara kedua-duanya. sering sedih nggak kira-kira? Berarti apa? Berarti jangan-jangan apa kita belum dituruni Quran? Udah dong ya, bener ya. Maksudnya diturunin jadi apa nih, P? Udah. Berarti kalau kita harusnya sih jadi pedoman hidup ya. Betul. Jadi Quran itu kan harus jadi pedoman. Kalau misalnya kalau kita beli mesin atau beli alat sesuatu, Quran itu adalah manual booknya. Quran itu adalah pedoman penggunaan mesinnya. Harusnya. Nah, berarti kan harus dijalanin, bukan cuma dibaca, benar nggak? Nah, kalau selama ini kita masih merasa sedih, galau, susah, kebanyakan masalah, ya kan, kemudian apalagi macam-macam lah yang bikin kita susah, ternyata berarti jangan-jangan kita belum jalanin Quran secara benar. Apa? Jangan-jangan Bikin kita brainstorming boleh ya, Abi? Ya, boleh. Aku malah jadi makin sedih karena begitu pindah masuk ke, maksudnya kemarin meninggalkan rumah kan bapak ibu kan di rumah berdua. Begitu bapak meninggal kan, saya kembali ke rumah ini gitu. Dan malah menjadi suasananya jadi nggak enak karena zaman dulu kita akrab. Kayak tadi kayak bilang apa ngaji gitu-gitu, sekarang udah nggak ada lagi amalan Jumat karena ya banyak aturan-aturan yang mulai membatasi. Sementara kalau zaman dulu kita kan memudahkan semua ya, meyakini bahwa semuanya itu adalah baik, tidak ada yang bid'ah, tidak ada yang ya begitulah intinya. Terus sekarang jadi di masjid pun jadi terbelah. Ustadz juga kalau kita mau ngajak ngaji gini, waduh maaf saya bukan termasuk yang atas, nanti dengan Ustadz yang ini aja ya, jangan dengan saya tidak yang ini gitu. Jadi malah makin sedih dengan hal-hal kondisi yang sekarang kayaknya Islam jadi makin menyulitkan bukan jadi memudahkan. Ini berasa banget di komplek, jadi di komplek ibu bapak ibu saya, sebenarnya ibu saya tinggal sendirian kan. Jadi memikirkan nanti kalau ibu saya meninggal, kok kalau dulu kan masih ada, kita masih kumpul-kumpul dia sama yang tua-tua juga, tapi kan sekarang memang udah enggak, cuman kan jadi ya malam Jumat aja katanya udah dilarang gitu loh istilahnya. Itu aja, makasih. Ya. Jadi kalau kajian yang pekan kemarin ya kalau nggak salah ya, kajian pekan kemarin saya nggak ikut, maafkan. Ya makanya ini sedikit diulang. Pekan kemarin itu kita bilang banyak pertentangan itu karena cuma membahas masalah teori. Jadi kalau masalah keilmuan, masalah teori, ya mungkin mereka akan saling debat dan segala macam. Tapi kalau sudah kita bicara kelakuan baik, Quran itu kan nyuruhnya kita berpandangan positif. Justru kita kan melihatnya yang kebaikan orang lain. Kita kan ahsanu qaulan untuk mulut kita kemudian ya udahlah fauqa aidihim. Jadi maksudnya kita beri yang terbaik. Kalau kita melakukan yang terbaik yang dikatakan Quran, nggak ada yang nentang. Tapi kalau cuma sebatas konsep ngomong dan segala macam, kebanyakan bertentangan gitu. Jadi kalau saya bilang ya yang pada berdebat biar dia berdebat, kita lakuin yang terbaik aja. Kalau kemarin kita bilang satu aja yang kita lakuin terus menerus, jangan pernah putus, karena Rasul itu kalau ngelakuin kebaikan nggak pernah putus. Kalau putus nanti kayak tadi ya, orang udah meninggal putus. Sholat malam nggak ada pertentangan, siapa yang mau tentang sholat malam nih kan, apalagi mau ngelakuin puasa Senin Kamis
itu nggak ada nentang, siapa yang mau nentang ya kan? Nggak, makanya dijalanin, apalagi kita nggak, jangan gibah misalnya kan, itu siapa yang mau nentang ya kan? Atau kita Tapi memberi kan pada Tapi kan kalau itu yang hanya kembali ke diri sendiri, sementara kita kan harusnya buat ukhuwah Islamiyah, kita kan betul. supaya makin rukun ke tetangganya dan lain-lain, istilahnya kayak Tapi gitu. kalau kita bicara langsung jamak ya, langsung seluruhan akan sulit. Makanya kita rubah itu dari yang bisa kita rubah siapa? Kita sendiri. Kalau kita mengubah orang lain, ya kita contohnya mereka. Rasul itu berdakwah itu yang orang Yahudi ya, saya bilang orang Yahudi, pengemis tua di pinggir di pasar yang dia tiap hari kasih makan roti yang disuapin sama beliau itu, bahkan beliau nggak ngomong yang nyuapin itu Rasul, mereka nggak tahu karena ya Yahudi itu buta ya kan, ngomong disuapin. Terus pas dia tahunya itu waktu beliau Rasul meninggal, Abu Bakar datang, ya Aisyah, amalan apa yang belum dilakukan Rasul yang akan bisa aku lakukan, itu ngasih makan orang buta yang di pasar itu. Makanya dikasih makan sama si Abu Bakar, ternyata beda begini, beda dan segala macam. Jadinya apa namanya, baru orang tua itu, orang buta tadi tahu yang ternyata selama ini ngasih bukan dia gitu kan. Siapa yang ngasih? Ternyata Rasul itu yang ngasih, ternyata baru ini hari ini meninggal. Makanya langsung masuk Islam setelah itu dan dia bertobat lah bahasanya. Makanya nggak banyak omong, Rasul nggak banyak omong untuk yang begitu. Jadi dakwah jalan aja, terbaik aja yang dia dilakukan, jangan putus. Makanya kalau sekarang ini orang pada berdebat, udahlah yang punya keilmuan aja yang harusnya berdebat, kita nggak usah berdebat, kita jalanin yang terbaik aja. Disuruhnya bicara yang terbaik, kita ngomong yang terbaik. Disuruhnya kita prasangka baik, kita ngomong prasangka baik. Disuruh kita bersedekah, ya kita sedekah gitu kan. Disuruhnya kita memaafkan, ya kita memaafkan. Itu nggak bisa didebat, ya kan? Nggak bisa didebat. Kalau udah orang banyak ilmuwan, biarin aja orang yang berilmu itu. Tapi hasilnya apa? Cuma kalau debat itu cari menang kalah gitu kan. Sedangkan Quran kan solusi buat semuanya, bukan untuk yang menang doang atau yang kalah akhirnya jadi nggak bisa masuk jalanin Quran. Itu ya Mbak Diana ya. Udah biarin aja yang debat-debat, kita yang yakinin itu yang paling benar yang mana, jalanin. Ya kan? Yang nilai siapa? Yang nilai Allah. Maka tadi ntar ada di sini Quran ini dicoba baca di Mbak Diana, baca di Quran surat mana nih yang jadi ternyata dari 482 Mbak Diana. 482. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidaklah mereka menghayati mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak tantangan dalamnya. Mohon maaf. Jadi maka tidak mereka menghayati mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jadi kalau ini ayatnya memang banyak kalau dari sisi Allah nggak ada pertentangan, tapi kalau dari sisi manusia banyak pertentangan. Itu dia tadi ya, banyak pertentangan. Kenapa? Karena mereka jalanin Quran ini pakai sisinya mereka. Ini kalau dari dikaji diri sendiri, kita jalanin kebaikan itu harus dari sisi Allah, dengan keikhlasan, dengan tanpa pamrih, dengan semuanya tawakal ya, semuanya pasarin pada Allah. Tapi kalau dari sisi kita, benar sih kita melakukan kebaikan, tapi kita ada ria, kita ada minta pamrih dan segala. Akhirnya apa? Ya jalanin Qur'annya dari sisi kita. Akhirnya apa? Bertentangan. Ya kan, pas pilkada ya kan, saya bagi-bagi sedekah dan segala macam, tapi apa, pilih saya ya gitu kan. Tapi nanti jangan lupa, wah inilah pamrih lah, tapi pas pilkadanya kalah, karpet masjidnya digulung lagi, diambil lagi gitu. Jadinya akan banyak pertentangan gitu. Tapi kalau misalnya nggak ke sisi Allah dengan keikhlasan dan segala macam, makanya insya Allah nggak ada pertentangan. Makanya kebaikan itu jalanin aja lah. Udah Allah aja yang biar nilai, nggak usah pakai sisi manusia yang nilai, biar ini Allah yang nilai ya kan. Makanya dan jangan banyak digembar-gemborin atau segala macam. Akhirnya kan apa? Kalau tangan kanan melakukan kebaikan, tangan kiri jangan sampai tahu gitu. Kan ibaratnya begitu. Baik, coba kita masuk ke ayat kedua. Jadi ayat pertama tadi ini sudah 2 ayat berarti ya. Kalau Quran itu, ternyata ada beberapa ayat yang bikin saya sedih. Jadi setelah saya ngelihat suruh nyari tema tentang Al-Quran, ternyata saya malah tambah bacanya itu. Makanya alhamdulillah dikasih kesempatan buat belajar ngisi ya. Akhirnya saya jadi buka-buka ayat lagi. Akhirnya saya malah jadi sedih sendiri. Kali 1741, 1789 sama 1854. Coba satu dulu, 1741. Umi udah nemu, Mi? Baca, Mi.
Aja. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Quran itu isinya diulang-ulang, terus diulang-ulang. Riwayatnya diulang-ulang, ayatnya itu tujuh. Maka waktu berapa kali murojaah sama si kakak ya kan, ngetes sambung ayat gitu kan. Pas saya baca satu surat ini, diterusin lagi karena ayat ini ada di surat ini dan surat ini gitu kan. Jadi pas baca ini surat apa, dia tak bingung gitu kan, makanya terusannya ini kak, makanya dilanjutin lagi. Jadi ternyata surat itu berulang-ulang, ayat itu berulang-ulang. Tapi yang jadi masalah adalah bukan masalah pengulangan katanya, yang jadi masalah adalah tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Ya Allah, diulang-ulang aja malah harusnya kan kita tambah inget ya. Kita kan diulang-ulang biar hafal, biar paham, biar ngerti. Tapi diulang-ulang lagi tapi kita tambah lari. Coba buka lagi yang 1789 deh. Ya, intinya Quran pun diulang-ulang lagi, tapi apa di sini jadi masalah? Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Ya Allah, mau gimana lagi sih? Mau diulang kayak gimana lagi? Ngaji diulang-ulang, dinasehatin Ustadz berulang-ulang. Pertama kita lari, yang kedua sekarang kita apa ini? Kita nggak suka dibilangin, dinasihatin berulang-ulang tuh nggak suka. Malah kita apa? Malah kita mengingkarinya. Mau jadi apaan? Mau jadi Israel ya kan? Orang yang memutarbalikkan kebenaran atau gimana? Jadi makanya kan ayat yang saya baca di pembukaan, wala takunana minal mumtarin itu wala tamutuna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, jangan-jangan ada orang-orang Islam yang matinya nanti nggak dalam keadaan Islam. Kenapa ya? Karena itu kita selalu mengingkari kebenaran-kebenaran. Kita selalu melaksanakan apa yang jadi kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Jadinya kita matinya secara johir sih mungkin masih Islam, tapi secara batinnya, secara kelakuan jangan-jangan kita nih. Jadi kalau dalam kaji diri itu ternyata kita tuh muslim, kita itu Nasrani itu nyembah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak ya. Jadinya ada pikiran, ada perasaan Tuhan Ibu, ada anak. Ternyata banyak kebutuhan. Jadi orang yang selama hidupnya cuma ngejar-ngejar masalah, memuaskan hawa nafsu, memuaskan pikiran-pikiran logikanya dia sendiri, kemudian dia mengejar kebutuhan sendiri, makanya dia Nasrani. Ada yang Yahudi itu dari kata Yahudi kan ada hidayah jadi Yahada. Jadi kebenaran itu dibolak-balik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu kerjaan Yahudi. Jadi seakan-akan dunia itu indah, padahal nggak indah gitu kan. Akhirat yang lebih indah. Dunia itu seakan-akan kekal, padahal dunia itu nggak kekal. Akhirat yang kekal. Makanya itu diputar balikan sama Yahudi biar semuanya sesat gitu kan. Itu kerjaan Yahudi. Jangan-jangan kita kalau selama hidup dikasih tahu kebenaran, tapi kita putar balik jadi salah, bahkan kita ingkari terus. Jangan-jangan kita Yahudi. Atau Majusi itu menyembah api. Api itu dalam maknanya adalah hawa nafsu yang membakar ya. Jadi orang yang emosinya tinggi, gampang baper dan segala macam, jangan-jangan itu penyembah api gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit segala macam. Wah, hati-hati. Jangan kita menyembah api. Ada lagi mungkin apalagi gitu kan. Ya, jadi itu perumpamaan ya, secara johirnya enggak, tapi secara batinnya kayak gitu. Karena kan kalau misalnya ada ayat buat orang Yahudi, nah Quran kan buat orang Yahudi, Quran kan buat kita ya kan. Ada ayat ini ini cerita tentang Nasrani, apakah ayat ini buat orang Nasrani? Enggak, kan buat kita. Makanya ternyata dalam kita, makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ternyata kita banyak yang mati selama hidupnya dalam keadaan non muslim gitu kan, dalam keadaan kafir ya. Kemudian coba buka lagi. Jadi yang kedua tadi jangan diulang-ulang terus, tetapi kita nggak suka, bahkan kita ingkar. Ya. Yang ketiga 1854 nih. Sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang dengan berbagai perumpamaan dalam Al-Quran ini kepada manusia. Tetapi manusia memang paling banyak membantah. Sering nggak kita bantah? Ya kan? Enggak, Quran mah nggak pernah dibantah. Kata siapa? Kita suruh prasangka baik, kita enggak. Allah nggak sayang lagi sama aku, gitu. Padahal apa? Allah tuh sayang sama kita, makanya dikasih peringatan, ya kan? Makanya dikasih
ingetin kalau kita kasih momen biar kita tuh balik. Jadi kalau jalan kita salah berbelok, maka di sini kita mentok nih, cetok, kejedot nih. Astagfirullahaladzim, gue pasti salah nih. Harusnya kita berbalik, jangan kita tentang ya kan. Jadi karena sono lagi, harusnya kan kita lurus nih, kita belok sono mentok, istighfar balik lagi. Udah mau lurus lagi, belok lagi ke kanan, ya kan. Mentok lagi, balik lagi terus. Jadi kita tuh adanya banyak masalah, problem itu karena Allah sayang, bukannya nggak sayang ya. Allah ngingetin, mentok, ingat nih salah jalan nih, makanya balikin lagi. Akhirnya mudah-mudahan sih grafiknya tetap lurus sih kan. Jadi mungkin yang lurus doang mah kita nggak ada kali ya yang lurus doang, tapi kita sini mentok, oke balik lagi, sono mentok lagi, balik lagi, tapi terus lama-lama ke atas juga gitu. Mudah-mudahan sih begitu, jadi tetap grafiknya naik walaupun banyak mentoknya gitu kan. Tapi itu dia tadi, dikasih ulang lagi, dinasehat lagi bolak-balik, tapi apa? Malah kita banyak bantah. Udah maafin dia kan begitu, maafin lu kira sakit hati gue nggak? Waduh, kesabaranku ada kebatasnya. Namanya sabar itu nggak berbatas ya, sabar itu nggak berbatas. Kalau udah ada batas ya namanya nggak sabar, benar nggak? Sabar gue sampai kapan nih Jok? Ya sampai mati gitu kan, baru batasnya mati. Kalau udah ada batas ya berarti udah nggak sabar gitu, benar nggak? Jadi sabar itu artinya nggak berbatas. Sabar itu artinya prasangka baik. Allah ngasih ujian kayak gini nih, jangan-jangan memang ini pengingat nih, biar gue balik lagi ke jalan yang lurus. Gitu. Jadi mudah, makanya teman-teman sekali lagi jangan lari, jangan ingkar, jangan ngebantah. Karena udah berulang-ulang nih Allah ingetin kita berulang-ulang, tapi kita sering kali begini ya kan. Ini ayat buat kita ya kan, buat kita banget. Makanya saya baca, ya Allah tambah ketemu lagi yang begini lagi, jangan-jangan nih ayat kan sebenarnya saya nggak bicara buat teman-teman, saya bicara tuh buat saya sendiri gitu kan. Kenapa? Karena ya Allah jangan sering banget gue tuh lari dari kebenaran, sering banget gue itu membantah kebenaran yang datang, sering kali gue itu ya kan. Si Opi aja yang kecil ngingetin, Abi apalanya udah sampai mana? Alah anak kecil tahu apa, ngebantah ya kan. Abi baca Quran, jangan baca komik mulu, halah ngerti apa gitu kan. Ngebantah, lari dari kebenaran. Nanti mau bagaimana? Kan kebenaran itu datangnya dari Allah, walaupun itu dari mulutnya anak kecil ya kan. Kan kayak ilal ya kan. Jangan dilihat siapa yang mengatakan, tapi dengar apa yang dikatakan. Jadi walaupun bahkan ada sebuah kisah, kebenaran itu walaupun keluar dari mulut setan itu kebenaran, itu dari Allah, ya kan. Jadi ada kisah sahabat Nabi yang menjaga di Baitul Mal diganggu sesuatu, kemudian di ke situ hilang, dijaga lagi. Ada lagi kelihatan orang di sana lari lagi sana lagi hilang gitu. Kemudian pas ketiga kalinya bisa ketangkep nih orang ini. Ditanya, kalau kau mau terbebas dari gangguanku, maka setiap sholat kau selalu baca ayat kursi gitu kan. Maka akan kemudian dia ngadu ke Rasul. Kata Rasul apa? Benar kata pendusta itu. Jadi itu adalah setan, kan? Itu adalah setan. Kemudian dibilang benar kata pendusta. Jadi setan itu bohong, tapi benar. Kalau memang benar itu benar, tapi bukan dari setan. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Gitu. Baik, coba kita masuk ke ayat selanjutnya. Ya, jadi pertama biar nggak susah turunnya Quran. Kedua, tapi kalau udah diulang-ulang jangan lari, jangan nggak suka dan jangan membantah. Maka yang ketiga nih, Quran itu ternyata jadi 1782. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Iya benar 82. Ya benar. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ya, jadi Quran turun itu buat kita tuh harusnya jadi apa? Jadi penawar ya, jadi obat dan jadi rahmat buat orang beriman tuh ya. Kalau buat beriman ternyata jadi obat hati, obat segala macam obat ya kan. Ada masalah apa balikannya ke Quran, ada masalah segala macam rujukannya ke Quran ya kan. Tapi ya itu dia tadi ya, bukan cuma dibaca ya, dijalanin ya. Ya mirip-mirip saya kalau sering cerita ke anak-anak tuh ada orang sakit kemudian berobat ke dokter. Dari dokter dikasih obat nih, obatnya 3 macam resep nih. Obat yang pertama warnanya hijau diminum 3 kali sehari. Obat yang kedua warnanya kuning diminum 2 kali sehari. Obat yang ketiga warnanya merah diminum 1 kali sehari. Kemudian si orang yang sakit ini, pasien ini balik ke rumah, kemudian apa? Sampai rumah dia sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia buka tuh resep, baca dengan tartil.
A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hijau 3 kali sehari, yang kuning 2 kali sehari, yang merah sekali aja. Shadaqallahul azim. Nyindir Kira-kira habis sok nama bolak-balik gitu ya. kira-kira nih sembuh nggak sakitnya? Ya, sembuh nggak sakitnya? Ya enggak lah. Kalau baca doang. Dibaca doang. Ya Qur'annya begitu, dibaca doang, tartilnya bagus, hukum-hukumnya bagus, Pak. Ada idgham, ada ikhfa, ada segala macam, cakep pokoknya dah. Pakai musabakoh lagi yang mendayu-dayu segala macam, tapi sembuh enggak? Enggak sembuh karena enggak dibawa ke apotek, enggak dia minum. Jadi obat itu kalau enggak dilakuin enggak jadi obat. Gitu loh. Kan gue lama ini belajar ini, jadi apoteker dulu gue ini. Pak Joko, tapi kalau iya sebentar. Kalau apa namanya? Ini kan katanya anak kecil bayi dibacain apa murotal Baqarah kayak gitu atau orang-orang sakit dibawain murotal gitu Pak. Apa Joko? Ya maksudnya katanya lebih menenangkan ya, tapi itu bagaimana? Jadi, mengimaninya gimana gitu? Kisahnya ini ada seorang anak, ini orang ini ya, dia mungkin ini cerita bohongan, maksudnya ada orang pengusaha arang ya, dia kemana-mana arang itu diangkutin pakai apa namanya keranjang. Cuman keranjangnya kan hitam, makanya disuruh ngambil air sama kakeknya, disuruh ngambil air ke kali, ngambil air pakai keranjang itu ya kan. Dia bolak-balik kan nggak kebawa keranjangnya, ya kan. Tapi dia bilang, kayak percuma nih, kayak gue bolak-balik air nggak dapet gitu. Kenapa? Karena pakai keranjang, kenapa nggak pakai bak aja sih gitu loh. Nah maknanya gini, tapi kan kata kakeknya apa? Terus apa yang kamu dapat dari itu? Ya keranjangnya jadi bersih, nggak hitam, ya kan? Karena arang kan hitam ya kan, keranjangnya kotor hitam. Nah, maknanya gini, Quran itu dibaca berulang-ulang, tapi dia nggak ada baca terus. Oke, karena nggak dia jalanin, nggak ada apa namanya solusi buat dia, tapi minimal apa? Bersih wadah kita ini, hati kita jadi lembut, karena melembutkan hati, Quran itu melembutkan hati. Minimal kita jadi orang yang lebih apa ya, lebih peka lah untuk urusan kepada Allah tuh lebih peka. Kenapa? Nah ini tinggal kalau udah berulang-ulang dia apa namanya dia baca, ya tinggal disempurnakan. Sempurna apa ya dijalanin, makanya lebih hebat lagi. Karena generasi Quran ini adalah generasi yang belajar dan mengajarkan, generasi yang membaca dan yang mengamalkan. Nggak cuma baca doang bagus, ya kan? Minimal hati jadi lembut, kata-kata jadi banyak yang ini ya apa namanya jadi yang ahsanu qaula, banyak kata-kata yang baik, ya kan. Minimal banyak inspirasi yang dari Allah yang bikin ya minimal dasarnya udah cakep lah. Kalau kita bahasanya kita bikin sebuah rumahnya udah bagus nih, tinggal kita isi dengan kebaikan gitu kan, tinggal dijalanin doang gitu. Jadi nggak ada yang salah bacain ini, dengerin itu, murotal segala macam, nggak ada. Fungsinya apa? Yang punya pertama dapat pahala, kedua jadi melembutkan hati. Insya Allah untuk kebaikan lebih cepat. Jadi ibarat kata kita bercocok tanam, tanahnya itu kita siapin jadi subur duluan. Jadi tinggal kita mau tanam apa gitu. Tapi kalau kita siapin tanahnya banyak gitu kan, tapi nggak kita tanam kan jadi percuma kan, benar nggak? Kita pertanian ada 10 hektar gitu kan, cuma kita siapin tanahnya doang, nggak kita tanam. Akhirnya apa yang tumbuh subur? Ya gulma, ya rumput-rumput liar. Akhirnya nggak guna, bener nggak guna. Tapi salah nggak salah. Ya kan nggak ada yang salah, cuma kurang sempurna. Ya kayak kemarin itu ternyata belajar itu, ya, ingat nggak kemarin? Segala sesuatu itu dimulai ternyata setelah itu berakhir, ya kan? Makanya Rasul pengen Ramadan itu nggak cuma bulan Ramadan, tapi kapan? Selama setahun. Jadi setelah ini selesai itu, ini kan bulan latihan nih sebulan ini. Jadi orang taunya Ramadan itu tanggal 1 Ramadan, selesainya tanggal 30 ya kan. 1 Syawal udah selesai. Padahal kalau secara maknawinya kan itu kan cuma latihan, bulan latihan. Makanya aplikasinya kapan? Dari tanggal Syawal sampai nanti menuju Ramadan lagi. Jadi sholat kan sebenarnya sholat itu benar perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Ternyata apa? Maknawinya dimulainya malah dari salam. Kenapa? Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi aplikasinya setelah sholat.
melaksanakan keji dan mungkar lagi, enggak. Jadi mulainya itu malah nggak mungkin dia ngomongin orang lagi sholat, nggak mungkin. Nggak mungkin dia nyolong sendal lagi sholat, enggak. Pasti setelah selesai sholat gitu. Jadi aplikasinya sholat itu apa? Setelah selesainya sholat. Sama nih kita belajar nih, misalnya nih ada anak alumni Gunadarma ya kan, Gunadarma manajemen informatika pula gitu kan, dapat ijazah. Terus buat apa? Ternyata setelah saya dapat ijazah, dia nggak ngerti komputer apa-apa. Abi kerjain. Buat apa harusnya? Ya itu loh, ngapain lo sekolah? Sekolah itu bukan sebuah dapat ijazah, tapi setelah dia dapat ijazah, aplikasinya mana? Percuma kuliah, ya kan? Ada lagi ini sekolah capek-capek S1 accounting, akhirnya jadi bagian apa tuh? Bikin percetakan segala macam, accountingnya kemana? Itu nggak diaplikasikan, iya kan? Ada lagi yang kuliahnya di kesehatan masyarakat, di rumah aja, ke masyarakat dong, aplikasiin tuh, orang harus sehat, hidup sehat segala. Itu baru, jadi dimulainya setelah kita dapat ijazah di wisuda tuh baru pendidikan. Ini sorry, ini saya bicara orang-orang di tempat lain ya. Yang kena jangan marah. Di sini juga ada kok kuliah arsitektur jadi wartawan. Itu namanya mendurhakai jasanya sendiri. Baik, kita lanjut ya. Tadi sampai mana tadi? Ayat berapa tadi? Ayat berapa dulu? Tadi Al-Isra 1782. 82 ya. Hanya Nah, Quran itu untuk apa? Jadi penawar, jadi rahmat buat orang-orang yang beriman. Nah, jangan GR dulu nih. Kita udah wah berarti buat gue nih rahmat dulu. Jangan GR dulu. Ternyata apa lanjutannya tuh? Sedangkan bagi orang-orang yang zolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Jadi selama ini kalau kita merasa susah, merasa berat, merasa kayaknya gue begini jadi rugi nih. Terus pakai Quran disuruh ini jadi kesel nih, jadi salah nih gitu. Jangan-jangan kita jadi orang-orang yang zolim. Orang zolim itu yang bagaimana? Bukan gue, gue kan nggak termasuk orang-orang yang sukanya nyakitin orang lain, misalnya gitu kan. Gue kan nggak pernah ini orang lain. Tapi apa? Zolimnya kita itu kalau cenderung ke urusan dunia lebih banyak ketimbang urusan ke akhirat, itu zolim, ya kan? Zolim itu bisa untuk ke orang lain atau ke diri sendiri. Misalnya nih kita zolim juga, misalnya kita udah ada rencana baik, nggak kita jalanin, kita putar balik jadi kegiatan yang buruk. Makanya itu zolim gitu kan. Jadi kita kalau gue kan nggak pernah zolim, ternyata ada. Kita harusnya udah niat tahajud malam ini gitu kan. Nggak jadi tahajud mah zolim. Gitu. Kemudian apa? Harusnya ngomong baik, disuruh ngomong baik, ya udah tahu nih ngomong baik dapat pahalanya begini, balasannya begini. Ternyata apa? Kita ngomongnya yang jahat-jahat, akhirnya apa? Zolim gitu. Nih, makanya buat orang zolim rugi, dengerin Quran tuh rugi. Kenapa? Ya karena nggak sesuai dengan hawa nafsu dia. Ya, makanya mudah-mudahan sih Quran itu jadi solusi buat kita ya, bukan jadi malah rugi dengerin Quran. Jangan jadi ngajian Quran. Kenapa? Karena kerugian itu hanya buat orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Oke, coba lanjut lagi. Nih, 1587. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Nah, maksudnya apa itu Mas Dwi? Maksudnya ya telah dibaca berulang-ulang ayat Al-Quran tersebut, dan di dalamnya itu kandungannya itu sangat agung sekali ya Pak Joko. Nah, itu 7 ayat yang diulang-ulang itu apa aja tuh Mas Dwi? Ulang terus. Apa ya? Ayo. Coba ada suatu surat ya kan, tapi nggak kasih bocoran dulu dong, ya Allah, mau kasih tebak-tebakan. Dapat hadiah juga tadi. Jadi ada satu surat ya kan, itu paling sering diulang-ulang, ya kan. Surat lain tuh jarang ya kan, walaupun kulhu lebih pendek ya kan, walaupun Kausar lebih pendek, ternyata ada 7 ayat ini yang diulang-ulang terus. Kapan? Ya saat sholat itu tadi kan, Al-Fatihah kan salah satu rukun sholat adalah baca Al-Fatihah. Makanya minimal 17 kali kita baca. Kita ulang-ulang terus. Kapan? Sholat, ya kan. Makanya di sini diingetin nih, kita suruh sholat nih. Jangan sampai kita nggak ngulang. Itu jadi syarat wajib loh, 17 kali baca Al-Fatihah itu. Kalau kita nggak baca, waduh, zolim.
Kalau kita nggak baca kerugian. Kalau kita nggak baca harus baca. Bahkan kalau kita lagi nggak sempet aja, nah kalau lagi nggak sholat gimana? Ya kan emang lagi nggak boleh kan baca, kan. Tapi kan bukan berarti. Nah kalau yang lainnya sunnah, misalnya mau wiritannya kulhu 1000 kali ya itu kan sunnah ya. Ini yang wajib itu 17 kali. Ya Mas Dwi ya. Jadi jangan lupa sholat, ya kan? Jangan lupa, jangan pernah ninggalin sholat. Kenapa? Karena ini wajib nih berulang-ulang biar apa tadi itu? Mana tadi itu? Alat berapa tadi itu? 87 biar ya kan, memberikan kepadamu 7 ayat yang berulang, ya kan? Dan Al-Qur'an yang agung ya. Biar kita jadi mulia, jadi agung itu biar apa ya? Karena itu sholat terus. Bahkan saat akhir ayatnya yang diingetin Rasul apa? Umati, sholat, ya kan? Suruh sholat, dan sholat lagi. Kenapa? Karena itu. Ya, bahwa dapat perintah sholat itu juga nggak sembarangan, langsung dari Allah. Semua perintah itu yang lainnya ini estafet melalui Jibril, tapi sholat langsung dari Allah lewat Isra Mi'raj. Ya, coba nih, sebenarnya Quran itu diturunin buat siapa sih? Buat kita kan ya. Coba di surat 5921 ya, betul. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Jadi mengapa Quran ini adalah mukjizat yang paling besar, mukjizat yang paling agung di antara semua mukjizat para nabi? Kenapa? Karena nggak semua orang bisa ngambil mukjizat ini. Cuma manusia yang songong. Kenapa? Dikasih ke gunung aja tuh gunung hancur. Kita mau-maunya ngambil 30 juz lagi, beli yang banyak, ya kan, berjilid-jilid, taruh di lemari, ya kan, dibaca kagak, ya jadi penghiasan doang. Songong gitu kan. Padahal kalau ditaruh ke rumah hancur, gedung-gedung hancur. Jadi Quran itu kelakuannya enggak kepada benda mati, tapi kepada benda hidup nih, manusia nih. Jadi kalau kita dikasih turunin Quran, kita nggak bergerak kayak gunung, pasti akan hancur. Karena Quran itu amanah buat akhlak, itu ada kelakuan ya. Karena kan kita nggak boleh diem. Karena gunung tahu kalau disuruh ini dia bahasanya dia nggak bisa bergerak ya kan. Padahal secara sejatinya gunung itu ya dia senantiasa zikir dengan caranya dia. Burung-burung zikir dengan cara dia. Pohon-pohon semua zikir dengan cara dia. Tapi kan dia nggak bisa jadi khalifah. Nggak bisa bergerak kemana-mana. Nggak bisa berbuat kebaikan bagaimana selain kalau kita. Tapi manusia itu arogannya itu diambil semuanya. Sini gue ambil 30 juz gitu kan. Satu aja nggak dijalanin. Makanya kan balighu ani walau ayah yang kemarin ya. Didewasakan walaupun cuma satu ayat. Apa yang kebaikan kita? Apa yang akan kita banggakan nanti kalau kita nanti ketemu sama Allah? Ya Allah, saya banggakan hafalanku ya Allah 30 juz. Ya Allah, masuklah kau ke dalam, dipanggil di kita di pintu-pintu surga penghafal Quran. Hai Joko, sini. Entar dulu, lu baru berapa ayat doang, lu sono pergi lagi. Nggak jadi. Ya kan? Ada yang membanggakan apa? Yang kita banggakan apa? Balighu ani walau ayat, satu ayat aja. Bilal aja, ya kan? Dia menjaga wudhu, maka apa? Terompahnya, bakiaknya udah nungguin di surga, ya kan? Si siapa namanya? Tukang sisirnya Firaun, Siti Masitoh, amalannya apa bahasanya? Untuk melakukan apa-apa dia baca Bismillah. Mau ngapain Bismillah, mau nyisir rambut Bismillah, mau pembantu lah bahasanya, mau Bismillah. Karena dengar Firaun mau ngapain, harusnya Bismi Firaun gitu kan, jangan Bismillah gitu kan. Nggak mau, akhirnya ketahuan beriman pada Musa dan segala macam, makanya apa? Dibunuh ya kan, dibunuh sama Firaun. Tapi apa? Waktu Rasul lewat sebuah tempat, ini wangi apaan ini gitu kan? Oh itu makamnya Siti Masito, bayangin. Amalannya Bismillah. Makamnya udah di langit yang kesekian, wanginya kecium Rasul waktu lewat. Kita nanti mati wanginya cium sampai di mana kuburan kita, ya kan? Paling 2-3 hari doang kembangnya wangi, bunga wari wangi, setelah itu bau busuk. Benar nggak kira-kira? Siti Masito nggak ada yang ziarahin ke makamnya, tapi wangi kenapa? Karena amalannya itu nggak pernah putus. Apalagi
Ya kan, Rasul semua amalannya nggak ada yang putus. Makanya balighu anni walau ayat, satu ayat aja kita. Nggak usah 30 juz Al-Qur'an kita hamalin semua, berat. Gunung aja hancur gitu kan. Kita minimal satu aja udah kira-kira. Tapi kalau udah satu, besok lebih baik lagi. Kita besok lebih baik lagi. Namanya hafiz itu bukan cuma hafiz Quran, tapi menjaga kebaikan-kebaikan itu juga termasuk hafiz. Menjaga kebaikan-kebaikan kita. Makanya kalau sholat malam terus. Jangan pernah putus. Biasain misalnya habis subuh tiap pagi atau segala macam sedekah nih, berapapun gitu kan. Kalau bisa jangan pernah putus. Saya diajarin sama teman saya itu, ya Allah, SMP-nya itu Umi pasti kenal ya kan, Haji Asmani kan. Dia itu waktu SMP sering telat. Kenapa telat? Karena dia itu orang keluarga miskin. Jadi kalau dia mau buat ongkos sampai segalanya, dia jualan koran dulu. Kebayang nggak sih itu kan, jualan koran dulu dapat duit baru bisa buat ongkos, kemudian dia baru sampai sekolah, makanya telat melulu ya kan. Kemudian siangnya dia zaman dulu kan masih ada bemo ya di Tanah Abang ya. Bemo dia tuh apa yang ngenekin bemo dan segala macam. Tapi sekarang apa? Sekarang rumahnya itu mewah, kontrakannya lebih dari 30, sisanya travel umroh ya, booking tiket kurang lebih 10 miliaran lah, itu modal putaran setahun itu kan. Wah, hebat banget. Amalannya apa? Nggak pernah putus. Sedekahnya tiap pagi. Bangun pagi, sholat fajar, subuh di masjid ya kalau dia ya, sholat di masjid, kemudian apa? 20.000 tuh minimal 20.000 masuk ke kenceleng musola atau masjid tuh. Nggak pernah putus sampai sekarang. Wajar Allah kasih terus. Kenapa ya? Karena itu dia tadi nggak pernah putus. Kita apa nih? Kita itu kayak ini petugas pom bensin. Jalanin, ngisi, selesai putus. Karena ada orang lagi dari nol lagi ya, gitu nol lagi. Jadi nggak pernah terus jadi pas ada lagi harusnya kan enggak pas ngisi selanjutnya 20.000 lanjut lagi mas, 30.000 lanjut lagi mas, 100.000 terus gitu yang bayar tekor gitu kan. Tapi kan nggak pernah putus, kalau kita selalu putus udah kayak pom bensin dari nol lagi ya, dari nol nggak dihitung gitu ya, ada sih hitungannya tapi putus. Catatannya begitu, kalau ditutup terus Rasul begitu, nggak ada yang pernah putus ya kan. Jadi kita mengikuti siapa nih? Ngikutin pom bensin atau ngikutin Rasul gitu. Coba kita lanjut lagi ke 9 ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Ya, ini ayat ini sebenarnya tentang ini ya, tentang jihad ya, tentang jihad. Jadi orang yang berjihad, yang berperang di jalan Allah itu pahalanya besar sekali ya kan. Mereka bahasanya bertransaksi dengan Allah. Nah, ini keistimewaannya nih, lucunya di sini. Sebenarnya rumah kita itu punya siapa sih? Punya Allah kan ya. Harta kita itu punya siapa sih? Punya Allah kan ya. Jadi misalnya gini nih, IP udah punya rumah belum, P? Belum punya. Sekarang lo gue kasih duit yang banyak, P. Kira-kira 2 miliar cukup nggak buat beli rumah kayak? Cukup nggak, P? Beli rumah, P, 2 miliar, P? Cukup ya, P ya? Cukup ya? Ya. Kemudian suatu ketika gue bilang sama IP, P, gue beli rumah lu. Cukup. Terus gue bilang, P, rumah lu gue beli gitu kan. Terus lo boleh nggak, P? Lo rugi nggak rumah lo gue beli? Oh, logikanya enggak lah. Duit yang ngasih gua, iya kan? Gue ambil untung. Lo beliin rumah, malah gue beli ya nggak ada yang rugi gitu kan. Ini sampai begitulah Allah memperumpamakan gitu. Semua yang kita miliki ini punya siapa? Punya Allah. Allah kalau mau ngambil sebenarnya tinggal ngambil aja, benar nggak? Tinggal ngambil aja, itu orang punya gue gitu kan. Rumah IP yang gue beliin, gue ambil, orang gue yang beliin gitu kan. Sebenarnya hak gue gitu kan. Tapi kenapa Allah sampai bilang gue beli, P gitu kan? Padahal rezeki dari Allah, harusnya kita jual aja. Kenapa? Pasti akan dibalas
keuntungan yang berlipat ganda karena Allah yang beli. Kalau orang yang beli mah belum tentu untung. Ini Allah yang beli. Ya kan? Allah tuh kalau nggak meminjam, membeli, bayangin nih. Padahal kan semua punya Allah yang punya. Tapi Allah bahasanya sini gue pinjam, ntar gue balikin. Atau sini gue beli, pasti dengan keuntungan yang berlipat ganda, subhanallah. Jadi ini orang ini, kadang nih kita, tapi maksud di sini apa? Transaksi dengan Allah. Transaksi dengan Allah itu nggak akan rugi. Jalanin aja, ya kan? Yang jadi masalah adalah, misalnya nih, transaksi apa nih, Jok? Transaksi gini aja dah. Kita Allah kan minta ini gue beli waktu malam lu udah sepertiga malam terakhir buat ngadep ke gue. Padahal kan ini kebutuhan kita, tapi Allah beli itu gitu kan. Kita menyiapkan waktu kita menyiapkan mata kita menyiapkan tubuh kita untuk berdiri tegak dan segala macam untuk sholat malam. Mau nggak? Nanti Allah ganti dengan yang aku ganti dengan yang berlipat ganda. Itu aja berat. Kalaupun mau, nih ada syaratnya nih. Kalau mau dapat keuntungan besar nih, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Gembira. Kan kita ngejalanin kewajiban kita jalanin pakai apa? Pakai beban, bener nggak? Sholat malam bener sih jam 3 bangun, tapi wah, udah mata udah berat gitu kan segala macam. Apalagi habis jualan apa jam 10 malam gitu kan. Kemudian bangun lagi pagi segala macam, belum nyetrika dan segala macam. Wah, pas suruh jam 3 bangun ngeluhnya minta ampun. Bener nggak? Gitu kan. Ada lagi yang beban, gitu kan. Tiap 2 jam nih gue ngasih makan burung. Jadi beban. Akhirnya apa jual belinya jadi beban, nggak sah orang beban. Harusnya Jok tiap 2 jam nih Jok gue kasih makan nih anak burung nih. Tak kalau gede subhanallah ini makhluk Allah. Nggak usah dibeli gue kasih aja ke lu Jok gitu kan. Amin. Wah, satu lagi ada tukang burung satu lagi Mas Dwi. Aduh. Tukang burung satu lagi nih, Masya Allah. Jual beli sama gua. Harusnya nggak ngeluh ya kan, karena apa, ini jual beli dengan Allah kan. Kita nggak melakukan kebaikan sebenarnya sih kita melakukan kebaikan, tapi dengan apa, dengan beban. Makanya ini nggak jadi kemenangan yang agung. Kenapa? Jalaninya pakai beban. Sedekah sih sedekah, lagi-lagi lu datang gitu kan, harus gitu. Padahal nih ya kalau kita lihat nih, dalam harta kita itu ada hak bagi orang yang meminta dengan yang tidak meminta. Yang jadi masalah adalah banyakkan mana orang yang minta apa yang nggak minta, Pe? Banyakkan yang minta. Yang benar. Coba dalam sehari yang ke warung IP mampir berapa orang kira-kira? Yang nggak meminta lah. Ya kan? Yang nggak meminta lebih banyak. Nah, yang nggak meminta lebih banyak. Makanya yang minta aja kita nggak kasih, apalagi yang nggak minta, gitu kan, bener nggak? Logikanya di situ. Kita yang minta aja, maaf bang, maaf mas, maaf ya bu, gitu kan, maaf ya, orangnya nggak ada. Nah lu apaan? Gitu. Lu lagi katanya. Lu lagi tiap hari. Jangan berhenti, biarin aja dia tiap hari datang, kasih terus sampai kapan? Sampai muntah itu dikasih rezeki dari lu, Pe. Ya kan? Jangan putus. Orang Yahudi aja nih yang itu tadi tuh kakek-kakek tua Yahudi yang di pinggir pasar itu dikasih sama Rasul sedekah tiap hari, dimutin tuh kue roti baru dimasukin ke mulutnya, ya kan? Mending omongannya baik tuh Yahudi, omongannya kasar. Lumutin roti. Iya. Ya halusin baru dimasukin. Muhammad tuh tukang suhir, Muhammad itu padahal dicaci maki ya Rasulnya tiap hari, tapi terus dia ngeluh enggak, dia jadi beban enggak, sampai kapan? Sampai Rasul mati baru selesai. Kasar banget omongannya tuh. Iya, nah kita Bu, assalamualaikum. Nggak ada bang. Minimal jawab dulu ke salamnya ya. Waalaikumsalam. Dia ngasih doa loh. Kita nggak balas doa yang setimpal. Itu aja udah salah. Coba minimal kasih doa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf ya Pak. Gitu loh. Mudah-mudahan Bapak di tempat lain dapat rezeki yang lebih baik. Kan enak begitu kan. Nggak apa-apa. Lu lagi. Habis mang lu duit gua gitu. Jadi kesel ya kan. Padahal itu kalau kita mau transaksi dapat kemenangan yang agung, syaratnya apa tadi Pe? Bergembira. Ya kan, kalau bahkan orang yang menyambut Ramadan aja dengan gembira, maka akan diharamkan dari api neraka. Bagaimana bergembira? Ini anak kecil doang yang gembira Ramadan ya kan. Ntar nggak makan, ntar apa bebas, ntar lebaran dapat ini tuh. Yang mak-maknya nggak seneng. Bagaimana mau dapat kemenangan yang agung?
Gitu kan. Wah, ponakan-ponakan gue banyak lagi, THR paling nggak 2 juta mah habis mah, belum beli ini, belum beli tupat apa segala macam, emak-emak tuh biasanya kan. Rupanya bergembira malah begitu. Jadinya nggak dapat kemenangannya Agung. Nggak dapat kemenangannya Agung. Makanya nih, jadi yang jihad, ini ayat tentang jihad, tentang berperang. Tapi sekarang itu perang kita melawan perang hawa nafsu. Kalau zaman dulu iya perang ya kan, atau nanti akan ada perang ya nanti akan dipakai untuk berperang. Tapi di sini perang sebenarnya ada perang lawan hawa nafsu. Ini kita mau sedekah, mau prasangka baik, atau mau memaafkan aja misalnya nih. Ipe ngeselin gue mulu nih dari dulu nih gitu kan, maafin semua gue maafin kecuali Ipe. Kayak gimana gitu kan, maksudnya ya kalau mau kemenangan yang agung maafin gitu kan, mau dapat kemenangan yang agung udah relakan, karena ada salah satu sahabat nih, ini sahabat ini nih nggak dikenal, maksudnya sahabat ini orangnya biasa-biasa aja, kajian Rasul dia datang paling belakang gitu kan, dia kemudian pas ada acara-acara jihad ya ikut jihad, tapi ya barisan belakang lah, bukan orang-orang yang utama, nggak sekelas Abu Bakar, nggak sekelas Ali, nggak sekelas Hamzah, enggak, tapi orang-orang paling belakang. Makanya satu ketika Rasul lagi bikin apa namanya halakoh ya, lagi bikin pengajian atau bikin lagi pada ngobrol-ngobrolin tentang agama segala macam, Rasul berhenti nih, kemudian bilang apa, oh akan lewat nih penghuni surga yang masih di bumi. Jadi salah satu orang yang masih hidup tapi udah diyakinkan akan masuk ke dalam surga, lewat, ternyata pas lewat ucuk, wah si fulan ini gitu. Iya kan, wah hebat dia. Jadi orang kan, wih gila penghuni surga, tapi nggak ngomong nih, ini kan cuma di antara kita doang ada orang lewat gitu kan. Nah, kemudian suatu hari lagi ngobrol lagi nih seperti biasa. Kemudian Rasul tahu berdiri lagi bengong lagi, kemudian akan lewat nih salah satu penghuni surga yang masih ada di bumi. Lewat lagi tuh ternyata orang itu tadi, orang itu juga sampai 3 kali. Nah, ada salah seorang sahabat yang penasaran ya kan. Ini orang sampai 3 kali dibilang Rasul penghuni surga ya, penghuni surga yang masih di bumi. Gue pengen tahu amalan dia apa gitu kan. Akhirnya dia ngomong nih dengan alasan lagi ada masalah lah di rumahnya, kemudian nggak bisa pulang, akhirnya dia minta nginep. Kan memang kalau orang Arab kan syarat nginep 3 hari ya, 3 hari boleh nginep ya kan, segala macam boleh gitu kan. Makanya dia nginep 3 hari, diizinin sama si orang itu. Dia ngeliat nih kesehariannya kan, kesehariannya sholatnya dia biasa aja, tahajudnya nggak kayak tahajud para sahabat yang lain, baca Qur'annya juga ya so lah ya, kadang banyak kadang sedikit segala macam ya kan. Dia bingung sampai 3 hari kok nggak ada amalan-amalan istimewa, sampai akhirnya pas hari ketiga dia bilang wah udah tidak nyerah deh gue karena batasnya 3 hari. Akhirnya ngomong, wahai fulan gitu kan, sebenarnya aku di sini nggak sedang dalam masalah, aku di sini adalah sedang dalam rangka mencari tahu apa yang sering kamu kerjakan setiap hari sehingga Rasul menyebutmu sebagai ahli surga gitu kan. Orang itu bingung kan, saya nggak punya amalan istimewa, cuman ya cuma seperti yang kamu lihat, sholat ya biasa, baca Quran ya biasa, seharian itu ya biasa, kemudian, oh ya udah kalau begitu, sahabatnya mau pulang nih. Tapi pas mau pulang berbalik dibaliknya, sebentar gitu kan. Tapi mungkin ini yang jadi amal kebiasaanku setiap hari. Saya sebelum tidur, aku tidak akan pernah memejamkan mataku sebelum aku memaafkan semua kesalahan orang-orang yang aku temui hari ini. Jadi hari ini dia ketemu siapa, entah ada perbuatan yang salah atau enggak, dimaafin semuanya. Jadi hatinya itu dia lapang, hatinya itu nggak ada beban, hatinya dia itu legowo gitu. Jadi tidur pun tidur dengan kenyamanan gitu. Kalau kita kan kadang, wah gue masih kesel sama si Anu, gue masih benci sama si Anu, gue tidur. Jadi dosa-dosa itu kita tumpuk. Akhirnya apa ya itu? Hati kita jadi banyak gumpalan-gumpalan sekat gitu tadi ya. Tapi kalau orang tadi apa? Lapang hatinya karena dia merasa dia nggak punya salah sama orang lain, dan kemudian dia lupakan kebaikan-kebaikan dia ingat kesalahan-kesalahan orang lain dan dimaafkan, semuanya dimaafkan. Jadi enak. Itu dia. Jadi jangan salah maafin orang itu ternyata ganjarannya surga ya. Teman-teman, jadi sekali lagi ini sebenarnya buat saya ternyata kita seringkali melihat Al-Quran itu kita cuma baca doang. Quran itu petunjuk hidup ya kan, Quran itu manual book kita gitu, Quran itu akhlak, karena Rasul itu nggak baca Quran, bahasanya nggak membaca kita, nggak membaca, tapi dia Aisyah bilang akhlak Rasul itu seperti apa, kata Aisyah, Rasul itu bagikan Al-Quran yang berjalan. Maksudnya apa? Maksudnya ya Quran itu dalam tindak laku dia sehari-hari, tingkah laku beliau sehari-hari.
apa yang dia omongin, apa yang dia ucapin, apa yang dia dengerin, apa yang dia lihat, apa yang dilakukan pakai tangan. Jadi seluruh anggota tubuh. Jadi kalau tadi 7 ayat berulang itu maksudnya apa? Kalau dalam kajian diri, 7 itu struktur tubuh ya. Ada mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, dan seluruh tubuh. Itu selain yang disebut tadi, itu harusnya diulang-ulang untuk kebaikan. Makanya itu dia tadi, matanya itu qurrata ayun. Hidungnya itu nafsul mutmainnah, tenang ya kan. Kupingnya itu apa? Sami'na wa ata'na. Mulutnya itu ahsanu qaula. Tangannya itu ya jula fauqa aidihim. Jadi tangan Allah di atas. Jadi intinya memberi ya. Jadi gemar menolong, gemar memberi segala macam. Kakinya itu melangkah yang kebaikan. Seluruh tubuhnya baik. Makanya itu diulang-ulang terus 7 penuh. Tapi kalau dalam makna johirnya ya Al-Fatihah itu tadi ya kita baca terus berulang. Ya. Kemudian jadikan Quran itu sebagai peringatan, bukan jadi apa tadi yang 3 ayat yang tadi ya. Ya. Diulang-ulang itu maksudnya biar kita paham, biar kita tuh ngerti, biar kita jalanin. Tapi apa? Jangan malah kita lari, jangan malah kita ingkar, atau malah jangan kita bantah. Kalau kita dinasihatin begitu seneng malah lari dari nasihat, sering bantah, sering mengingkari nasihat-nasihat itu. Kemudian apalagi transaksi, kita jual beli dengan Allah. Yakin akan dapat kemenangan yang besar, tapi apa? Tapi dengan bergembira itu tadi yang kadang kita lupakan. Jangan ada beban, seneng aja, sedekah seneng, sedekah ikhlas, sedekah apa, persangka baik hebat, apa segala macam. Pokoknya dengan tanpa beban, bergembira tadi ya. Terus apalagi tadi itu, banyak lah ya, banyak ya. Sebenarnya masih ada 49 ayat total tuh dalam kata-kata Quran itu, dalam Al-Quran itu ada 49 ayat. Ini cuma ada berapa biji doang. Kita berlanjut ke sesi selanjutnya, tapi berbalik. Oke. Ada pertanyaan mungkin teman-teman, kalau nggak bisa dijawab nanti kita jawab rame-rame lah. Ini bukan pertanyaannya, maksudnya ada yang punya apa gitu, keluh kesah dan segala macam. Pengennya sedekah banyak, tapi kalau duitnya perasaan kurang gimana ya Pak? Nah, sedekah itu kan harta. Nah, kita bicara harta nih Mbak Diana. Mbak Diana ya benar jadi ya. Harta itu sebenarnya apa sih harta itu Mbak Diana? Duit. Nggak cuma dari materi, tersenyum aja sedekah. Nah, enggak bisa gitu teorinya. Kayak misalnya kan zaman sekarang kan banyak lah ya istilahnya. Bener, orang Mbak hanya Diana. melihat rumahnya, hanya melihat mobilnya dan semua, tapi terdampak pandemi ekonomi kan kita tahu sendiri. Betul. Nah itu ya istilahnya gitu satu. Kedua ya semuanya sih pengen ikut dibantu, membantu dan lain-lain. Tapi karena menemukan misalnya saudara dianggapnya ya harus seperti Khadijah yang membiayai perjuangan Islam misalnya gitu. Ternyata memang bangkrut itu ditinggalkan begitu saja sih oleh si ustadznya, begitu disia-siakan. Ya modal-modal seperti itu kan jadi zalim ya. Padahal kan nggak bisa seperti itu gitu. Bahwa kita bersedekah kan mengutamakan keluarga dulu, baru kan ya yang bisa dikeluarkan istilahnya gitu. Betul, iya. Ya sekali lagi sedekah secara johir yaitu dia tadi pakai harta kita ya Mbak Diana. Tapi secara kejiwaan kita, yang mata kita sedekah kitanya apa? Yang lihat yang baik-baik, jangan lihat yang jelek-jelek orang. Keburukan orang itu kita lihat jangan dilihat, kita lihat kebaikannya dia, itu sedekah mata. Sedekahnya telinga apa? Sedekahnya telinga itu tadi sami'na wa ata'na, ada nasihat-nasihat begini kita ambil, itu sedekah. Mulutnya sedekah gimana? Ahsanu qaulan. Ya sedekahnya bicara yang baik, kasih nasihat orang. Bener sih gue nggak bisa bantu, tapi kira-kira masalah di mana? Siapa tahu gue ada solusi buat lo nih, gue kasih nasihat nih. Itu sedekah. Gue nggak bisa bantu duit nih, tapi gue punya tangan nih kan. Tangannya apa? Gue bantulah misalnya lo bagi lagi bangun rumah gitu kan. Gue bantunya apa? Pakai tenaga. Itu sedekah gitu kan. Apa aja bisa jadi sedekah. Karena harta yang paling ini makanya kan nanti jangan bilang orang miskin itu nggak ada pertanyaan di yaumil akhir nanti ya kan. Karena gue nggak punya duit. Jangan salah. Nanti ditanya kan gini, wahai IP gitu kan, kau punya mata dari mana IP? Dari engkau ya Allah. Ya kan kalau harta kan gitu kan, ditanya dari mana, kau gunakan untuk apa? Kan kalau harta dua nih, kan ditanya, mau punya mata dari siapa IP? Dari engkau ya Allah. Terus kau gunakan buat apa? Wah buat melihat yang ganteng-ganteng ya Allah gitu. Korea gitu kan. Itu akan dipertanyakan. Terus kau punya mulut dari mana Ipa gitu kan? Dari engkau ya Allah. Terus kau gunakan untuk apa? Wah buat gibah ya Allah, seru. Apalagi kalau ini gitu.
ditanyakan. Jadi harta yang paling sesungguhnya adalah apa? Diri kita ini harta kita gitu. Emang nggak ada nilainya? Ada. Pernah ini enggak ya, kemarin di rumah sakit ya kan, kalau misalnya kita pakai infus apa namanya, kalau pakai oksigen ya kan, satu tabung aja berapa angkanya. Sehari perlu berapa tabung. Kira-kira berapa juta kita buat nafas doang. Ini harta yang paling, ini paru-paru segala macam, harta yang paling itu loh, mahal loh. Mata, coba mata. Li, mata lu gue bayarin 2 miliar boleh nggak mata lu? Kagak lah, Atau ginjal 50 juta, 100 juta ginjal. kagak gue Gitu kan. baik. Nah, itu harganya tinggi gitu loh. Maksudnya ini sedekah kita tuh ini tubuh kita ini sedekah kita. Gue nggak punya duit bukan berarti gue nggak punya niatan apa, nggak punya kesempatan buat sedekah. Ya itu dia tadi, sedekah itu ahsanul qaulan sami nawato nakurota ayun, gitu kan. Memberi yang terbaik, kita jalan. Ya, jadi benar sedekah itu nggak harus pakai bahasanya. Kalau yang punya harta ya subhanallah, makanya sedekahnya orang miskin sama sedekahnya orang kaya beda. Ya kan, 1.000 buat orang miskin sama 1.000 buat orang kaya nilainya beda gitu. Makanya orang miskin sedekah 1.000 pun atau mungkin harta yang dia punya ya segitu dengan segitu ya kan. Malah yang tadi ya kemarin tadi saya baca di Facebook itu, ini kisah seorang tukang beca sedekah 300.000. Bapak kok sedekah banyak banget? 300 banyak ya buat tukang beca ya. Bilang, Pak saya tiap hari itu makan apa di sini, mandi di sini. Makanya di Jogokarian ya, Jogokarian. Kemudian pas saya dapat BLT, kan udah benar kalau saya punya duit saya mau sedekah. Ini duit 300 dari mana Pak? Saya dapat BLT Pak. Makanya pas saya dapat BLT, saya bayangin 300.000 itu kan bahasanya nilainya kecil ya, buat miliuner gitu kan, atau buat Sandiaga Uno, alah itu masih cepretan doang gitu. Tapi buat tukang beca besar sekali gitu kan. Makanya beda. Mungkin 300.000-nya dia itu sama dengan 300 jutanya orang yang kaya gitu. Jadi nilainya besar banget. Makanya beda, walaupun cuma sedikit ya sedekah. Tapi sedekah yang paling hakiki itu di tadi. Mata kita sedekah, telinga kita. Karena harta kita yang akan ditanya nanti nih, harta kita. Jangan bilang, gua nggak punya duit, tenang nanti ditanyain bakal ditanya. Enggak, bukan duit doang. Gitu ya. Oke, ada lagi mungkin? Begitu kita sama-sama akhiri aja dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.